Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Firdaulia akan mempresentasikan mengenai peramalan dan metode peramalan dari buku Sundel Chopra dan Peter Mendel. Yogi Berra pernah berkata, sulit untuk membuat prediksi terutama tentang masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan perilaku masa lalu pelanggan untuk memperkecil kesalahan antara prediksi dan permintaan sebenarnya. Sebab perilaku masa lalu pelanggan menjelaskan perilaku mereka di masa depan. Apabila perusahaan ingin memperkirakan permintaan, hal yang harus diperhatikan adalah keseimbangan faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif itu didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan metode dalam penganalisaan data tersebut. Sedangkan kalau faktor subjektif itu didasarkan atas keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi. Faktor terkait peramalan permintaan dibagi menjadi 6, yaitu ada permintaan masa lalu, kondisi ekonomi, lead time pengisian produk, diskon harga yang direncanakan, merencanakan upaya pengiklanan dan pemasaran, yang terakhir ada tindakan yang diambil pesaing. Contoh dari salah satu faktor ini, secara historis, sebuah perusahaan mengalami permintaan rendah untuk mie ayam pada bulan Juli dan permintaan tinggi pada bulan Desember dan Januari. Jika perusahaan memutuskan untuk mendiskon produk pada bulan Juli, situasinya cenderung berubah dengan beberapa permintaan di bulan Juli akan meningkat. Selanjutnya ada peramalan berdasarkan horizon waktu. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Yang kedua ada peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 hingga 24 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga ada peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih dari 2 tahun. Misalnya perencanaan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Metode peramalan dalam rantai pasok dibagi menjadi 4 jenis. Ada metode kualitatif, simulasi, deret waktu atau time series, dan kausal. Deret waktu dan kausal ini masuk ke dalam metode kuantitatif. Yang pertama ada kualitatif. Metode kualitatif ini bersifat subjektif dan mengandalkan penilaian manusia. Metode peramalan kualitatif terdiri dari metode Dolby, di mana dalam proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa pakar tanpa mereka mengetahui satu sama lain. Terus ada riset pasar, di mana metode peramalan berdasarkan hasil-hasil survei pasar. Ada dugaan manajemen, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan, umumnya oleh manajemen senior, karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Terus ada analogi historis, di mana teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan analoginya. Misalnya, peramalan untuk pengembangan pasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa, sama-sama televisi. Selanjutnya ada kuantitatif. Peramalan kuantitatif itu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Ada 2, deret waktu dan kausal. Yang pertama ada deret waktu. Deret waktu ini didasarkan pada asumsi bahwa sejarah permintaan masa lalu adalah indikator yang baik dari permintaan masa depan. Metode deret waktu ini menggunakan data berdasarkan interval waktu tertentu, seperti mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Deret waktu ini dibagi menjadi beberapa metode lagi.
Yang pertama itu ada moving average, yaitu model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk peramalan permintaan di masa yang akan datang. Nah, jadi moving average ini diasumsikan bahwa permintaan pasar akan selalu stabil setiap waktunya. Selanjutnya ada trend projection, digunakan apabila pola dari data aktual permintaan menunjukkan adanya kecenderungan menaik dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada exponential smoothing, digunakan apabila pola historis dari data aktual tidak stabil dari waktu ke waktu. Dan metode ini cocok untuk meramalkan hal-hal yang fluktuasinya acak. Yang keempat ada wage moving average, yaitu model rata-rata bergerak terbobot yang lebih responsif terhadap perubahan. Karena data periode yang baru biasanya diberi bobot lebih besar. Kuantitatif yang kedua itu ada kausal, yaitu berusaha menemukan hubungan sebab akibat di antara variabel yang akan diramalkan dengan satu atau lebih variabel lain. Metode yang digunakan adalah metode regresi, di mana teknik statistik parametrik yang dapat digunakan untuk mengadakan peramalan besarnya variasi yang terjadi pada variabel terikat berdasarkan variabel bebas antara X dan Y. Contohnya, peramalan permintaan mobil berdasarkan harga mobil, jumlah penduduk, tingkat pendapatan keluarga, dan biaya iklan. Di sini variabel terikatnya adalah mobil, sedangkan variabel bebasnya itu ada harga mobil, jumlah penduduk, tingkat pendapatan keluarga, dan biaya iklan. Metode peramalan dalam rantai pasok yang terakhir ada simulasi. Simulasi yaitu meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada perkiraan. Dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan metode deret waktu dan kausal. Contohnya, maskapai mensimulasikan perilaku pembelian pelanggan untuk memperkirakan permintaan kursi dengan tarif lebih tinggi ketika tidak ada kursi dengan tarif lebih rendah. Dengan metode apapun, selalu ada elemen acak yang tidak dapat dijelaskan oleh pola permintaan historis. Oleh karena itu, setiap permintaan yang diamati dapat dipecahkan menjadi komponen yang sistematis dan acak. Rumusnya itu ada permintaan diamati sama dengan komponen sistematis ditambah komponen acak. Komponen sistematis itu mengukur nilai yang diharapkan permintaan. Dibagi menjadi 3, yaitu ada level, tren, dan musiman. Sedangkan komponen acak itu bagian dari perkiraan yang menyimpang, memprediksi ukuran dan variabilitas komponen acak yang menyediakan ukuran kesalahan perkiraan. Terus kesalahan perkiraan mengukur perbedaan antara perkiraan dan permintaan sebenarnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.